Selamat malam, Shalom, saudara-saudari. Kita puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul lagi di dalam persekutuan doa online. Biarlah kita saat teduh terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita, memuji Tuhan, menyembah Allah, mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tema hari ini adalah bersandar dan berdoa. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. PPK 164. Ku bersandar pada yang kekal. Saudara-saudara, hari ini kita akan membincang-bincangkan tentang COVID-19. Sejak 22 Maret, pemerintah sudah mencegah kita tidak boleh terlalu banyak orang berkumpul bersama-sama. Antara satu dengan yang lain harus jaga jarak. Dan keluar rumah kita harus memakai masker, dan kita juga harus rajin cuci tangan. Sejak hari itu, kebaktian kita, kegiatan kita semuanya tidak diizinkan dilakukan di gereja. Oleh sebab itu, kita masing-masing di rumah, kita beribadah online. Dan juga rapat juga kita memakai Zoom, kita di sana, kita rapat. Baik pun majelis, atau KMPI, atau diakonia, semuanya kita rapat di online. Saya tidak tahu apakah kalian saat mendengarkan COVID-19 ini, reaksi Anda bagaimana? Apakah kita masih merasakan takut, gelisah, khawatir? Kita tidak tahu harus bagaimana untuk menghadapi. Sampai saat ini, ilmuwan masih belum mendapatkan satu vaksin untuk mencegah COVID ini, ya, supaya mereka jangan terlalu cepat menyebar dan juga bisa dihapuskan di COVID ini. Tetapi kita lihat penyakit ini makin lama makin hebat, makin gawat. Kita tidak bisa untuk menguasainya. Dulu saat orang yang sakit, mereka ada gejalanya, kita bisa kelihatan. Tetapi saat ini tidak. Kita harus memakai satu macam alat lagi untuk memeriksa orang itu sebetulnya apakah sudah dapat penyakit ini. Jadi kita juga tidak tahu harus bagaimana untuk mencegahnya. Dikatakan
COVID ini bukan tularan dari manusia, itu adalah suatu alami. Oleh sebab itu, jadi kita juga dengan cara alami untuk mencegahnya. Jadi diusulkan antara satu dengan yang lain, kita harus ada satu jarak, ya 1 meter atau 2 meter, nggak boleh ada pendekatan. Dan juga kita harus cuci tangan, harus pakai masker, dan juga pakai tisu basah, bukan yang biasa punya, tetapi bisa yang menghapuskan virus ini, baik pun meja, kursi, telepon atau HP atau pegangan tangan, komputer, semua kita harus sebelum dipakai kita harus melakukannya ini. Virus ini, wabah ini, bukannya pada saat ini baru ada, tetapi di dalam zaman perjanjian lama, berapa ribu tahun yang lalu mereka juga sudah mengalami COVID ini. Dan juga kita lihat mereka bagaimana untuk menyelesaikan wabah ini. Allah pernah mengutus Musa dan Harun beritahu kepada Firaun, biarlah orang-orang Israel ini pergi ke gurun untuk menyembah Allah atau untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, agar aku tidak mendatangkan penyakit sampar dan pedang kepada orang-orang Israel ini. Tetapi kita lihat Raja Firaun ini, dia mengeraskan hati, dia tidak kasih orang-orang Israel ini pergi keluar dari Mesir. Oleh sebab itu Tuhan menurunkan 10 bencana kepada orang-orang Mesir ini dan juga Firaun. Seketika sampai wabah kelima, sebelum Tuhan turunkan, Tuhan sekali lagi mengutus Musa, Harun beritahu kepada Firaun, memberitahukannya, biarlah orang-orang Israel ini pergi ke padang gurun untuk menyembah Allah. Bila tidak, Tuhan akan menyampaikan sampar yang dahsyat kepada hewan-hewan mereka. Tetapi kita lihat, dia tidak, tetap Firaun tidak menjalankan hal itu. Hari kedua, Tuhan benar-benar menurunkan wabah itu, sampar itu kepada orang-orang Mesir. Oleh sebab itu kita melihat semua ternak dari orang-orang Mesir ini semuanya mati, tidak ada satu yang hidup. Tetapi mereka lihat di tempat orang-orang Israel situ, ternaknya semuanya hidup, tidak ada satu pun yang mati. Karena adalah Tuhan yang menghukum Firaun ini. Sampai bencana ke-7, bencana hujan es. Firaun barulah mengaku dosanya kepada Musa dan Harun. Dia mengatakan, saya berbuat dosa. Ya, Allah itu adalah Allah yang benar. Saya dan umat saya itu berbuat salah di hadapan Tuhan. Guru dan yang sangat dahsyat ini dan hujan es, kami sudah cukup mengalaminya. Dia meminta Musa dan Harun berdoa kepada Allah. Sesudah itu berdoa, dia akan melepaskan orang-orang Israel ini pergi menyembah Allah. Musa beritahu kepada Firaun mengatakan, seketika aku keluar dari kota ini, saya akan mengadakan tangan saya berdoa di hadapan Tuhan. Pada saat itu juga guru berhenti dan juga hujan es tidak turun lagi. Agar orang-orang ini mereka tahu hanya Tuhanlah yang menguasai bumi ini. Nah, dari sini kita tahu saat mereka berdoa di hadapan Tuhan, saat mereka mengaku dosa-dosa mereka, barulah bencana ini berhenti. Ada suatu kali di antara orang-orang Israel ini, ada satu orang namanya Korah. Dia mengumpulkan sebagian orang yang membuat satu perkelompok. Mereka menentang
menyerang Musa dan Harun. Tuhan menghukum mereka. Bumi itu terbuka. Orang-orang kepunyaan Korah, baik pun manusianya atau harta bendanya atau semua segala milik dia, semua ditelan oleh bumi ini. Lalu bumi ini tutup kembali. Nah, orang-orang Israel ini melihat, mereka sangat takut sekali. Mereka melarikan diri, mereka juga takut. Nanti jangan-jangan di bawah kaki tanah mereka itu juga bisa terbuka. Sampai hari kedua, orang-orang Israel ini masih tidak sadar. Mereka masih tidak bertobat. Masih aja menyerang dan menentang Musa dan Harun. Kali ini Tuhan menurunkan sampar untuk menghukum mereka. Musa cepat-cepat suruh Harun pergi menyalakan ukupan, membakar ukupan untuk menebus dosa orang-orang Israel ini. Tetapi sudah tidak keburu. Wabah ini sudah menular. Ketika saat Harun menyalakan, membakar ukupan itu, barulah wabah itu berhenti. Nah, pada hari itu yang meninggal adalah 14.700 orang. Ya, ketika Harun berdoa bagi mereka, mengaku dosa-dosa mereka, wabah itu baru berhenti. Kita lihat lagi Raja Daud. Raja Daud dia berbuat dosa di dalam menghitung orang-orang Israel ini. Dia mau memegahkan diri dia sendiri. Dia mau beri kasih tahu orang lain. Dia itu hebat. Di dalam umatnya begitu banyak orang. Tetapi sesudah dia hitung, dia tahu dia berbuat dosa di dalam penghitungan orang-orang Israel ini. Tuhan menghukum dia. Tuhan memberikan dia 3 hukuman. Biar dia sendiri yang pilih. Kesatu, yaitu dikejar-kejar oleh musuh 3 bulan. Ataukah ada 7 tahun kelaparan di negara dia. Ketiga, yaitu ada sampar terjadi di dalam negaranya 3 hari. Daud memikir-mikir, ini 3 semua hukuman ini sangat berat sekali. Dia tidak sanggup, dia juga tidak tahu harus bagaimana memilihnya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, saya susah sekali ini, saya tidak tahu harus bagaimana untuk memutuskan. Biarlah saya jatuh di dalam hukuman Allah. Saya tidak mau jatuh di dalam hukuman manusia. Karena hukum Allah itu masih ada kasih sayang kepada mereka. Nah, Tuhan berikan dia bencana hukuman yang ketiga, yaitu penyakit wabah kepada orang-orang Israel. Hanya setengah hari saja yang meninggal itu 70.000 orang. Pada saat itu Allah menyesal. Allah memberhentikan malaikat itu, janganlah membunuh lagi. Saat Raja Daud melihat malaikat ini yang membunuh orang-orang Israel itu, dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, saya berbuat dosa. Saya berbuat salah di hadapan Tuhan. Tetapi orang-orang Israel ini, apa salah mereka? Oleh sebab itu, dia memohon Tuhan jangan menghukum orang-orang Israel itu. Biarlah Tuhan yang menghukum dia dan keluarganya. Setelah itu Raja Daud dia membeli 1 ladang. Di situ dia membangun 1 mezbah. Dia mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Dia minta pengampunan dari Allah. Allah mendengar doa-doa mereka. Pada saat itu juga tulah langsung berhenti. Karena mereka berdoa, mereka mengaku dosa-dosa mereka. Tuhan belas kasihan kepada mereka, penyakit wabah itu berhenti. Nah, kita akan lihat lagi Raja Salomo. Sesudah dia membangun bait Allah, dia berdoa di hadapan Tuhan. Di dalam bait itu dia berdoa kepada Allah. Dia memohon, Tuhan, bila di negeri ini kejadian kelaparan
atau wabah, penyakit wabah, atau ada belalang, atau penyakit apa saja, atau bencana apa saja, atau musuh menyerang mereka, biarlah Tuhan mengasihani. Pada saat itu ada seorang atau orang-orang Israel, mereka berdoa di hadapan Tuhan, mereka tahu mereka berbuat salah di hadapan Tuhan, biarlah apa yang mereka minta, apa yang mereka doakan, Tuhan, mohon Tuhan di langit, di tempat kediamannya mendengarkan doa-doa mereka dan mengampuni mereka. Dia berdoa di hadapan Tuhan. Jadi kita lihat di dalam doa Daud ini ada penyakit wabah. Ya, jadi pada saat itu dia juga tahu, ya, biarpun penyakit apapun, bencana apapun, asal mereka mengaku dosa mereka di hadapan Tuhan, Tuhan minta belas kasihan dari Tuhan, biarlah Tuhan yang mengampuninya. Saat ketika kita mengalami suatu COVID ini, kita hanya bisa bersandar dan berdoa kepada Allah. Kita lihat Presiden Amerika Trump dan juga Presiden kita Jokowi, dia juga menganjurkan, dia juga menasehati orang-orang umatnya juga berdoa bagi wabah ini. Presiden Amerika Trump, dia bagaimana berdoa? Dia tahu mau menyelesaikan virus ini, mau mengatasi wabah ini, hanya berdoa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu dia mendorong orang-orang Amerika ini berdoa kepada Allah. Biarlah Tuhan belas kasihan, berikan mereka kekuatan untuk menentang musuh yang tidak dapat melihat, yang musuh yang tersembunyi ini. Oleh sebab itu dia menasehati orang-orang Amerika berdoa, dan juga dengan segenap hati mereka berdoa, dan juga mengoreksi diri mereka sendiri, dan juga memperkembangkan hubungan dia dengan Allah supaya lebih intim lagi, dan minta mohon Tuhan memulihkan Amerika ini. Biarlah orang-orang yang di dalam kesedihan dihiburi oleh Tuhan, dan berikan kekuatan kepada dokter-dokter, ya, perawat atau yang orang di dalam mengerjakan medis ini, dan juga mohon Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit ini, dan juga berikan orang-orang yang putus asa, mereka di dalam kesesakan, berikan mereka satu pengharapan. Orang-orang Amerika, mereka masih percaya doa itu ada kuasanya. Dia juga mengucap syukur kepada Allah yang memberikan mereka anugerah yang segitu besar. Biarlah mereka mau bersungguh-sungguh, mereka mau bersandar kepada Allah. Akhirnya Trump ini dia meminta satu pendeta, yaitu Hari, untuk memimpin mereka di dalam doa. Ya, kita lihat Presiden Amerika Trump saja, dia juga mementingkan doa ini. Dan kita lihat lagi Presiden kita Jokowi, waktu dia mengikuti suatu doa, yaitu doa kebangsaan dan kemanusiaan, dia disuruh dikatakan, di saat-saat COVID ini, mari kita orang-orang Indonesia, kita harus mengerjakan suatu kerjaan bagian luar. Apakah itu kerjaan bagian luar? Yaitu harus di antara masyarakat harus satu bersatu, dan juga kerjasama, saling mengasihi. Jadi dia menganjurkan di antara tetangga dengan tetangga, mereka harus saling memperhatikan. Ya, antara desa dan desa, mereka harus saling tolong menolong. Atau di antara agama, atau lebih luas lagi di dalam masyarakat, harus bersatu, ya, untuk menentang virus ini, wabah ini. Nah, yang kedua, pekerjaan bagian dalam apa? Yaitu kita harus, diri kita sendiri harus tidak putus-putusnya, terus-menerus berdoa kepada Allah, minta pertolongan dari Allah, ya, supaya orang-orang masyarakat ini, atau seluruh negara, atau seluruh dunia
ini bisa lebih cepat menghapus wabah ini. Terakhir dia mengatakan kita harus menundukkan kepala kita, kita harus dengan rendah hati kita berdoa kepada Allah yang penuh dengan kasih sayang. Ya, berdoa biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kita kekuatan dan juga sabar menghadapi bencana ini. Ya, supaya kita bisa semuanya bisa sehat, hidup dengan baik, supaya kita bisa melalui ujian dari Allah ini. Nah, kita lihat ya semua yang kejadian ini, baik pun di dalam perjanjian lama atau sekarang saat ini, biarpun bagaimana kita itu terbatas. Ya, kita saat kita tidak tahu harus bagaimana menghadapinya, kita harus hanya berdoa. Kita lihat COVID ini bukan hanya satu macam, bisa berubah terus. Jadi kita harus berdoa kepada Allah yang bersandar kepada kekuatan kita. Kita tidak sanggup untuk memusnahkannya. Cuma hanya satu cara, yaitu kita bersandar kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Mari kita sama-sama menyanyikan puji-pujian PPK 162, Sabda Tuhan Aku Serta. Saudara-saudara, mari kita akan berdoa bagi beberapa hal sebelum kita meminta belas kasihan dari Allah. Biarlah kita introspeksi diri kita sendiri, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Biarlah darah Tuhan Yesus yang berharga itu sekali lagi menyucikan dosa-dosa kita dan menghapuskan semua dosa-dosa kita, baik pun dalam sengaja atau tidak sengaja kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, ataukah kita dengan keluarga kita ada perselisihan, baik pun di antara suami istri, di antara anak dan bapak, atau dengan ibunya, atau di antara orang tua mereka sendiri, mereka tidak harmonis, atau kita ada keselisihan dengan teman-teman kita, atau dengan rekan kerja, atau dengan orang lain. Biarlah Tuhan sekali lagi menghapuskan dosa-dosa kita dan mengampuni kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, seringkali kami tidak bisa melihat dosa-dosa kita sendiri. Seringkali kami tidak sadar. Seringkali kami merasakan kami lebih baik daripada orang lain.
biarlah Roh Kudus yang menerangkan hati kami. Tuhan, supaya kami lihat kami sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan, dan kami sudah menyakiti keluarga kami atau teman-teman kami, baik pun di dalam tingkah laku kami atau di dalam perkataan kami yang kami tidak sadar. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menerangkan hati kami, supaya kami mau ke hadapan mereka, kami mau mengaku dosa-dosa kami, minta maaf kepada mereka. Tolonglah Tuhan. Tuhan, biarlah kasih sayang Tuhan memberkati, menyinari hati kami setiap manusia, baik pun di antara keluarga mereka, di antara suami istri, di antara anak dengan papa mamanya, atau di antara mereka rekan kerja atau rekan di dalam kantor atau di mana saja. Tuhan, biarlah di dalam hidup kami benar-benar bisa memancarkan kemuliaan Allah. Kami bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah mereka, supaya mereka tahu Tuhan, kami berbeda dengan mereka. Kami adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, terangilah dalam hati kami, supaya kami bisa tahu kami dosa-dosa kami di hadapan Tuhan atau kesalahan kami di depan manusia. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita juga mengucap syukur kepada Allah. Ada yang negara wabah ini sudah hilang, kita bersyukur bagi mereka, tetapi tetap mengingatkan masyarakat, dan mereka juga harus hati-hati, harus waspada. Setiap kali keluar harus memakai masker dan juga rajin mencuci tangan. Kita juga berdoa bagi teman-teman kita yang mereka sakit, biarlah doa supaya mereka juga Tuhan menghibur mereka. Berilah dokter, suster hikmat dan bijaksana, sehingga Tuhan lebih cepat memulihkan mereka. Mari kita sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur bagi negara-negara mereka ada yang sudah mengatasi wabah ini. Kami juga mengucap syukur bagi orang-orang yang mereka kena penyakit ini, mereka juga sudah sembuh. Kami juga mengucap syukur. Tuhan, kami juga mengucap syukur bagi Tuhan berikan dokter dan perawat dan yang di bagian pengerjaan dalam medis ini, Tuhan memberikan mereka kekuatan sehingga mereka bisa terus-menerus merawat orang-orang yang dapat penyakit ini. Tuhan, kami mengucap syukur bagi setiap orang yang mereka sudah jerih payah, mereka mengusahakan semuanya ini. Kami mengucap syukur. Tuhan, kami tetap berdoa bagi orang-orang yang mendapatkan penyakit virus ini. Biarlah Tuhan menghibur mereka, menguatkan mereka saat-saat mereka merasakan cemas, putus asa. Biarlah mereka serahkan jiwa mereka di tangan Tuhan, karena jiwa kami adalah di tangan Tuhan. Biarlah mereka penuh dengan pengharapan di hadapan Tuhan. Biarpun penyakit ini mungkin tidak bisa baik, tetapi Tuhan, mereka ketika mereka meninggal, mereka tetap bisa pulang ke tempat Allah Bapa. Tuhan, tolonglah mereka dan menghibur, menguatkan keluarga mereka supaya mereka bersandar kepada Allah dan tetap berdoa, tetap iman mereka teguh. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita juga mau berdoa bagi dokter-dokter dan juga suster dan juga yang mereka berkecimpungan di dalam pekerjaan medis ini. Biarlah Tuhan memberi mereka kekuatan dan memberi mereka hikmat bijaksana, memberikan mereka tubuh yang sehat sehingga mereka bisa mengatasi semuanya ini. Dan tolong mereka juga jangan putus asa, ya Tuhan, berikan mereka hikmat sehingga mereka tahu dengan cara apa untuk membaiki orang-orang yang sakit ini. Dan kita juga berdoa bagi ilmuwan yang mereka dengan jerih payah mereka mau mencarikan vaksin ini supaya bisa mengatasi wabah ini, COVID ini, supaya mereka mendapatkan satu obat untuk mengatasi semuanya ini. Mari kita sama-sama berdoa bagi hal ini. Tuhan, kami dengan hormat kami mau serahkan semua, baik pun di negara kami atau di negara yang lain.
Kami serahkan setiap dokter, setiap perawat, dan juga mereka yang bekerja di dalam medis ini. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat bijaksana, sehingga mereka tahu dengan cara apa untuk mencegah, untuk memusnahkan virus ini. Tuhan tolonglah, biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan. Berilah mereka kekuatan yang ekstra Tuhan. Tuhan juga tahu mereka siang malam mereka mengerjakan, mereka terlalu letih lesu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan mereka kekuatan. Berdoa juga bagi para ilmuwan yang mereka sedang meneliti di dalam vaksin ini. Tuhan memberikan mereka hikmat bijaksana, karena Tuhan adalah penuh dengan kekuatan dan juga penuh dengan pengetahuan. Biarlah mereka bersandar kepada Allah. Tuhan berikan mereka vaksin yang cocok untuk memusnahkan virus ini. Tuhan, kami serahkan hal ini di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus-menerus menyertai mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tetap berdoa bagi negeri kita. Kita berdoa bagi presiden dan wakil presiden dan juga kabinetnya. Kami serahkan. Biarlah Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana bagaimana tahu untuk memimpin rakyat-rakyat mereka, berdoa kepada Allah, dan juga menyelesaikan hidup rakyat mereka, kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong. Dan juga di dalam new normal ini, biarlah juga tolong pengusaha atau tukang dagang atau siapa saja, supaya kami di dalam new normal ini kami dapat bagaimana untuk mengatasinya, supaya kami juga bisa hidup dengan normal. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau serahkan presiden kami dan juga wakil presiden dan juga setiap kabinet kami juga serahkan di tangan Tuhan, supaya mereka juga di dalam pemerintahan mereka juga bisa bersatu, bersehati, mereka sama-sama mengerjakan untuk mengatasi COVID ini. Dan juga biarlah rakyat juga mereka tidak cuman hanya mau minta bantuan dari orang lain atau dari pemerintah. Biarlah rakyat juga mereka bisa mengusaha diri mereka sendiri, tidak malas-malesan. Mereka juga dengan sekuat tenaga mereka untuk menghidupkan mereka sendiri. Dan juga kami berdoa Tuhan bagi nanti bagaimana untuk menghadapi new normal ini. Tuhan, biarlah kami bisa dengan baik dan dengan cepat untuk menyesuaikan di dalam hidup yang baru ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami baik pun usaha, baik pun pekerjaan, baik pun sekolahan, anak-anak, studi mereka, kami juga serahkan di tangan Tuhan. Biarlah di dalam masa-masa yang tidak normal ini, supaya kami juga dapat tahu bagaimana untuk mengatasinya. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terakhir kita mau mengucap syukur, kita melihat Tuhan bagaimana menggerakkan gereja atau sebagian lembaga-lembaga atau pemerintah, mereka membagikan sembako dan juga memberikan uang atau membagikan alat-alat yang lain untuk menolong mereka menyelesaikan di dalam kesulitan hidup mereka. Dan juga kita juga lihat ada sebagian mereka juga mempersembahkan alat pelindung diri, yaitu supaya mereka juga dikasih masker atau yang lain-lainnya untuk menentang COVID ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati sembako ini dan memberkati alat-alat medis ini supaya bermanfaat. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan yang menggerakkan masyarakat dan juga gereja-gereja dan juga lembaga-lembaga dan pemerintah supaya mereka membagikan sembako atau uang saku kepada orang-orang yang kebutuhan. Jadi kami melihat di dalam masyarakat kami bisa hidup dengan tenang, dengan nyaman, tidak ada kerusuhan. Kami serahkan mereka di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong supaya mereka juga
tahu bagaimana untuk mengatasinya. Kami juga mengucap syukur sebagian lembaga mereka mempersembahkan alat-alat medis ini supaya bisa menolong rumah sakit di dalam kebutuhan alat-alat ini. Mereka tidak kekurangan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati tangan-tangan yang mengulurkan kasih sayang mereka. Kami percaya Tuhan tidak akan melupakan kebaikan mereka. Tuhan, kami serahkan semuanya ini di tangan Tuhan. Tuhan, biarlah kami bersandar kepada Allah. Kami terus-menerus minta permohonan dari Allah. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, persekutuan doa online kita sampai di sini. Biarlah kita berjumpa hari Sabtu. Kami mengucap syukur pada Tuhan. Amin.